Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bahasa Arab, yaitu qiraah. Kita akan sama-sama menerjemahkan beberapa kalimat dari bahasa Arab ini yang fokus pada bahasa-bahasa yang asriyah atau kontemporer. Bismillahirrahmanirrahim. Istikhdamu istirajiyatul qira'ati syari'ah fi maharatil qira'ah. Istikhdam itu menggunakan strategi qira'ah membaca syariah cepat fi maharatil qira'ah, dalam maharah atau kemampuan membaca. Jadi menggunakan strategi membaca cepat dalam maharah qiraah atau kemampuan membaca. At-tamhid, pendahuluan. Al-Arabiyah lughatun rasmiyah. Bahasa Arab adalah bahasa resmi fi kulli duwalil alamil arabi, di semua negara Arab. Idhafatan ila kauniha lughatan rasmiyah. Selain itu, ia juga bahasa resmi di duwalis Senegal, di negara-negara Senegal yang ada di Afrika sana, wa Mali, wa Chad, wa Eritrea, wa Israel. Chad, Eritrea itu negara-negara di benua Afrika, wa Israel. Waqad u'tumidat al-Arabiyyah ka ihda lughatin munadhamatil umam mutahaddadah rasmiyah asli. Bahasa Arab dianggap sebagai salah satu bahasa munadhamatul umam mutahaddah, PBB. Rasmiyah sebagai bahasa yang resmi asli itu yang ada 6. Jadi bahasa resmi PBB ada 6, salah satunya bahasa Arab. Tahta al-Arabiyyah ala 28 harfan. Bahasa Arab memiliki 28 huruf maktuban. Wa tuktabu minal yaman ilal yasar, yang mana tertulis dari kanan ke kiri. Bi aksal katsiri min lughatil alam, berbeda dengan kebanyakan bahasa yang ada di dunia. Wa min a'la as-safhah ila asfal, dan menulisnya itu dari atas ke bawah. Dari penulisannya dari atas halaman sampai bawah. Yutlaqul Arab al-lughah al-arabiyyah laqaba lughat ad-dad. Yutlaqul Arab, orang Arab itu menyebut bahasa Arab dengan lughatud dad, bahasa dad. Kenapa? Li'tiqadihim bi'annaha al-wahidah, karena mereka meyakini bi'annaha, bahwa sesungguhnya bahasa Arab al-wahidah adalah satu-satunya. Al-wahidah satu-satunya baina lughatil alam, di antara bahasa-bahasa dunia, allati tahtawi ala harfid dad, yang mengandung atau yang memiliki huruf dad. Jadi bahasa di dunia yang memiliki huruf dad itu hanya bahasa Arab. Wal lughatul arabiyyah kanat umma ajnabiyyah. Bahasa Arab adalah induk dari bahasa lainnya. Dia asas tahsis al-ma'rifi.
ia merupakan fondasi tahsil dalam melahirkan ma'rifi atau pengetahuan. Limukhtalifil ulum, bagi banyak sekali ilmu. Jadi ilmu itu aslinya itu dari bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan ke bahasa lain, baik Yunani, bahasa Inggris, dan lain-lain. Wa itqanu talabah laha, dan kemampuan para santri laha terhadap bahasa Arab, yusa'iduhum fi tahsilil ma'arif al-ukhra, dapat membantu mereka dalam menghasilkan atau memperoleh ma'arif itu pengetahuan. Ma'arif al-ukhra, pengetahuan atau wawasan yang lain. Kanat fi ta'limil lughatil arabiyyah maharatun. Bahasa Arab memiliki beberapa maharat atau kemampuan. Wal maharat, dia apa yang disebut dengan maharat? Maharat adalah qudrah, kemampuan ala tanfidhi amriha, untuk melakukan perkara apapun bidarajati itqanin maqbulah, dengan derajat atau level itqanin maqbulah, kemampuan maqbulah yang bisa diterima. Wa tatahaddatu darajatul itqan al-maqbulah tab'an lil mustawa ta'limi lil muta'allim. Level kemampuan seseorang itu menyesuaikan, menyesuaikan lil mustawa ta'limi lil muta'allim, menyesuaikan dengan level atau tingkatan ta'limi, tingkatan pembelajaran lil muta'allimi, bagi murid. Intinya kemampuan bahasa Arab itu mengikuti level dari kelasnya. Wal maharat amrun tarakumi. Kemampuan adalah perkara yang akumulatif, turakumi, perkara yang akumulatif, artinya tersusun dari beberapa unsur. Tabda'u bimaharatin basitah, yang mana dimulai dari kemampuan yang sederhana, basitah, sederhana. Tubna 'alaiha maharatun ukhra, yang mana tubna 'alaiha maharatun ukhra, yang mana menjadi pondasi terhadap kemampuan yang lain. Wahya tahtaju ila amrayn. Kemampuan itu membutuhkan dua hal. Ay ma'rifah nazariyah wa tadribun amali. Yang pertama itu pengetahuan akan teori. Yang kedua itu tadribun amali, praktek. Setelah teori kemudian praktek. Amma ma'rifatun nazariyah, adapun mengetahui teori, wawasan terhadap teori, ya liktisabi maharati ma yajibu an ya'rifa al-muta'allimul usus an-nazariyah allati yuqasu 'alaiha an-najah fil hada. Adapun wawasan teori, yayasan teoritis adalah
untuk menggali kemampuan yang wajib diketahui oleh ayya'rifal muta'allim, yang harus diketahui oleh seorang murid. Al-usus an-nadhariyah, yaitu dasar-dasar teori allati yuqasu 'alaiha an-najah bil ahdath, yang merupakan yuqasu 'alaih, ukuran dari keberhasilan. Jadi seorang murid itu dia harus tahu teorinya. Sebatas mana seseorang dikatakan berhasil dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, tadribun amali, praktek. Dia la yumkinu an tuktasabul maharah. Dia tidak mungkin didapat di dalamnya tadarrub al-muta'allim alaihi. Jika seorang murid tidak mempraktekannya. Wajibu an yantadda tadrib hatta tuktasabul maharah. Praktek ini harus senantiasa dilakukan, kemudian harus berkesinambungan, yang tadu, terus menerus, hatta tuktasabul maharat, sehingga diperoleh kemampuan bil mustawal maqlub, sesuai dengan level yang diharapkan. Mustawal maqlub, level yang diharapkan. Lil marhala at-ta'limiyah, sesuai dengan level pendidikan. Wa tajdirul isyarah, sudah selayaknya, ila anna al-maharah amrun fardhi, bahwa kemampuan ini adalah amrun fardhi, perkara individu, tergantung individu masing-masing. La tuktabu illa bitadrib, yang mana tidak bisa ditulis, tidak bisa diteorikan, illa bitadrib, kecuali dengan melalui latihan. Al-amali, praktek, bikulli muta'allim, bagi setiap murid. Artinya tidak ada teori khusus, ini tergantung orangnya, berapa banyak dia melakukan praktek. Wa yakhtaliful muta'allimuna fi sur'ati iktisabihim lil maharah. Para santri itu berbeda-beda di dalam kecepatan mendapatkannya mereka terhadap kemampuan berbahasa Arab. Walidzalika yajuzul iktifa bitadrib al-jum'a. Jadi ngomong bahasa Arab itu kecepatannya orang dalam maharah itu berbeda-beda. Walidzalik, oleh karena itu, la yajuzul iktifa bitadrib al-jum'a, tidak boleh mencukupkan dengan pelatihan secara masif atau kelompok. Atau tadrib bi ba'dil afrad min baini majmu'atil muta'allim, atau prakteknya beberapa individu saja dari kumpulan para santri. Artinya kita tidak boleh hanya melihat sekelompok anak, tapi harus one by one, satu persatunya itu diperhatikan, karena kemampuan mereka tidak sama. Driver ya yu'arrifuha fi qanusihi bi anha suhulah. Ini kebalik. Al-maharah laha at-ta'rif. Maharah atau kemampuan itu memiliki ta'rif atau definisi minal lughawiyyin, dari para ahli bahasa. Minhum driver, di antara lughawiyyin atau ahli bahasa adalah driver.
Apa yang disebut maharah, kemampuan dari berbahasa itu? Yang disebut maharah adalah bi'annaha as-suhulah wa sur'ah. Yang disebut dengan maharah atau kemampuan adalah suhulah, kemudahan, wa sur'ah dan kecepatan, wa diqqah dan ketertelitian. Fi ada'i amalin haraki, di dalam melaksanakan amaliyah yang bersifat haraki atau psikomotorik, yang bersifat gerakan atau ada wujud bersifat psikomotorik atau aksi. Sedangkan wamun, seorang ahli bahasa juga mengatakan al-kafa'ah, yang disebut dengan maharah adalah al-kafa'ah di adai muhimmah, di dalam kafa'ah itu kemampuan di dalam melaksanakan muhimmah, perkara yang penting. Muhimmatin malil haraki awil lugawi, baik yang berkaitan dengan aksi maupun lugawi, maupun bahasa atau ucapan. Ada aksi, mau baik aksi maupun lisan. Wajahnya dia wa Felsman, Gegen dan Felsman, seorang lugawiyin, juga memberikan definisi lain bahwa wa yatimul maharah al-harakiyah tatabbu'un istijabatin ta'udu al-insan juz'iyan aw kulliyan fi dawi tawlid ar-rajiyal hisya an-natijah anil istijabah as-sabiqah. Gegen dan Frischmann dia mengatakan bahwa maharah harakiyah, kemampuan dari melakukan aksi, tatabbu' mengikuti, istijabah dalam merupakan istijabah, respon, ta'awwad hal insan yang merupakan yang menjadi kebiasaan dari seseorang. Tertib hadil istijabah juz'iyan atau kulliyan, baik juz'i maupun kulli, baik spesifik atau secara umum. Fi dawi taghriyah ar-raj'iyah al-hissiyah, di dalam putar fi dawi itu dalam lingkaran, dalam konteks taghriyah, persiapan ar-raj'iyah al-hissiyah, hissi yang bersifat fisik, an-natijah dan istijabah sabiqah, artinya kemampuan yang berulang-ulang. Bahasa Indonesia yang disebut dengan maharat atau kemampuan berbahasa adalah kemampuan yang dihasilkan dari pengulangan-pengulangan, sehingga ini melahirkan kebiasaan. Kebiasaan ini adalah istijabah sabiqah, respon-respon dari kebiasaan yang terdahulu. Selanjutnya, annal matlab al-awwal lil maharah wal iqtisad fil juhdi. Matlab al-awwal, tujuan yang berutama dari maharah atau kemampuan berbahasa adalah iqtisad. Iqtisad itu fil juhdi, standarisasi fil juhdi, di dalam penguasaan. Dia mencapai batas minimal atau batas standar yang diharapkan. Wa yu'arrifani, Laban dan Lorenz dia memberikan yu'arrifani ta'rif, memberikan definisi, bi anna syai'un alladhi yata'allamuhu بأن الشيء الذي يتعلق منه بأن آخر مرحلة للإكمال والاتفاق. Yang disebut dengan maharah adalah akhir marhalatin, adalah final dari sebuah level akhir, tujuan akhir dari sebuah level, lil ikmal wal ittifaq, dalam kesempurnaan dan kesesuaian. Wa good,
Sedangkan Good memberikan definisi bi annal maharah al-fard wa yaqumu bi adatin bisuhula wa diqqah. Yang disebut dengan kemampuan adalah ketika seseorang yaqumu bi adatin bisuhula, melakukan sesuatu dengan mudah, wa diqqah dan benar atau tepat. Sawa'un kana hadzal adza jammiyan aw aqliyan, baik kemampuan ini jamian secara fisik atau aqlian atau secara akal, baik kemampuan fisik maupun akal pikiran. Wakronbach mendefinisikan bahwa di annal maharah mu'ayyinah wa bahwa yang disebut kemampuan adalah sesuatu yang dapat membantu wa tashihin mustamir akhta, dan proses dari pembenaran yang terus menerus terhadap kesalahan-kesalahan. Jadi yang disebut kemampuan itu adalah datangnya setelah banyak koreksi dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, maka lahirlah sebuah kemampuan. Asbaha min sahli wasfiya, sehingga menjadi mudah. Wal ma'ruf wa yu'rafu qara'in wal ma'ruf anna al-lughah tatakawwan min arba'i maharat. Bahwa bahasa apapun memiliki 4 kemampuan. Yang pertama istima', mendengar atau listening. Wat-tahadduts, dan berbicara atau speaking. Wal qira'ah, dan membaca reading. Wal kitabah, dan menulis writing. Wa anna iktisabuha yatimu bil miran wal mumarasah, dan untuk mendapatkannya adalah yatimu, akan tercapai bil muran wal mumarasah, dengan pembiasaan. Muran, mengulang-ulang, wal mumarasah, dan membiasakan. yakni anna iktisabat al-lughah yatimu bi istikhdamiha fi hifdz qawaniniha, bahwa mendapatkan menguasai bahasa itu dapat diperoleh dengan menggunakan cara-cara di atas, yaitu dengan membiasakan istima', listening, tahaddus, atau speaking, atau qira'ah, atau baca, reading, dan kitabah writing. La bihifdzil qawaniniha, tidak dengan menghafalkan kaidahnya. Artinya kalau bahasa Arab tidak cukup dengan menghafalkan nahwu sharaf, kalau bahasa Inggris dengan menghafalkan grammar, tapi yang lebih penting dari itu adalah miran wal mumarasah, membiasakan untuk praktek. Wa bi'ibaratin ukhra, dengan kata lain, inna ta'allumal lughah yatimu bil lughah la bil hadits anha, bahwa menguasai bahasa itu ya dengan berbahasa, tidak dengan membicarakan bahasa itu. Wa hadza ma nahdifu ila taqdimihi fi as-safahat at-taliyah. Ini adalah ma nahdifu ila taqdimihi, yang ingin kami sampaikan di safahat at-taliyah, pada halaman selanjutnya. Fil amaliyah at-ta'limiyah, di dalam proses pembelajaran, yajibu tawafurul maharah lughawiyah, harus tawafurul maharah, tercapainya kemampuan al-lughawiyah, kemampuan berbahasa, liyatamakkan al-muta'allim min iktisabil maharah, agar seorang santri dapat memperoleh kemampuan. Wahya, yang pertama adalah yajib ay ya'rif ad-daris al-maharah,
allati yas'a liktisabiha, seorang guru atau mudaris, dia harus tahu al-maharah allati yas'a liktisabiha, yang harus dikuasai oleh murid. Yang kedua, yajib, harus an nusa'ida talib ala fahmil khatawat al-lazimah lil qiyam bil muhimmati binajahi. Wajib bagi kita untuk menolong murid ala fahmil khatawat, untuk memahami khatawat, langkah-langkah al-lazimah yang harus, al-lazimah lil qiyam, yang harus dilakukan bil muhimmah, dengan antusias, binajah, agar mencapai kesuksesan. Jadi harus mengetahui langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam berbahasa. Yang ketiga, yajibu ta'zizil maharah bi'iddat tadribat, untuk memantapkan ta'ziz, memantapkan kemampuan, yajib itu harus bi'iddat ta'ribat, dengan banyak sekali latihan-latihan. Yang ketiga, litahqiqi tsabatil maharah, untuk memantapkan kemampuan berbahasa, yajib tikrar, wajib adanya pengulangan, wa tadrib, dan pelatihan atau praktek. Li'anna lugha iktisabu 'adatin, karena bahasa itu menghasilkan kebiasaan. Yang dicari dari bahasa adalah kebiasaan. Al-lugha iktisabu 'adatin, tujuan dari berbahasa adalah terbiasa. Yang keempat, yajibu an takuna khasa'isu tadribat mutawafiqah ma'a syurut al-lazimah li mumarasatil maharah. Wajib untuk adanya khasa'is tadribat, latihan-latihan khusus, mutawafiqah, yang sesuai, ma'asyurut al-lazimah mimubarasatil maharah, yang sesuai dengan syarat-syarat pembiasaan. Ada latihan-latihan khusus yang lebih spesifik, yang lebih konsen. Yang kelima, yajib an takuna tadribat muttafaqah ma'a hajatil muta'allim. Praktek itu harus sesuai dengan hajatil muta'allim, kemampuan dari seorang murid atau kebutuhan dari seorang murid. Au muthiratun 'alal aqal li tahfizahu 'alal, au muthiratun lahu, atau yang dapat memotivasi mereka. Artinya pembiasaan-pembiasaan yang sesuai kebutuhan mereka, sesuai kemampuan mereka, yang dapat muthiratun lahu, memberikan motivasi untuk mereka, yang relevan, alal aqal, minimal, litahfizahu alal mumarasah, untuk menggali mereka agar membiasakan. Yang keenam, yajib al-mazju bainan nadhariyah al-ma'rifiyah wa tajribiyah, harus al-mazju, mixing atau memadukan bainan nadhariyah al-ma'rifiyah, antara nadhariyah al-ma'rifiyah, teori wawasan secara teoritis, wa tajribiyah, dan wawasan secara praktis. Fi khatawat tanfid lin nasir, di dalam khatawat, langkah-langkah atau step dari litanfid, untuk mencapai tujuan linasil, agar
dapat mendapatkan tujuan yang diharapkan. Demikian beberapa presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, mungkin ada pertanyaan. Namun saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Alif soal Apa lagi? nomor 6 itu. Soal form. Nomor 6. Tadi keputus saya. Mana ini Rasul Baidin Nadori itu. Yang nomor 6 ya? 6. Yajibul masju, wajib masju, menggabungkan antara nazriyah ma'rifiyah, antara teori wa tajribiyah dan praktek. Fi khatawati tanfid, di dalam langkah-langkah tanfid, dalam langkah-langkah keberhasilan. Ini kan 6 cara untuk belajar bahasa ya, Mas ya. Iya, beres. Arif. Saya mau tanya ya. Assalamualaikum. Mau tanya, untuk belajar bahasa ini, misalkan belajar bahasa Arab, sedangkan saya orang Indonesia kayak gitu ya. Saya kan juga enggak mau kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, kepengen mempertahankan juga bahasa Indonesia. Jadi saya belajar bahasa Arab ini ya sesuai dengan diri saya, bukan saya menjadi orang Arab kayak gitu. Itu seperti apa? Apakah harus kita mengikuti emang nganunya orang Arab kayak gitu apa? Speakingnya orang Arab memang harus ya mengikuti keberhasilan kan sesuai dengan bahasanya orang Arab kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri kan juga kepengen, tidak mau kehilangan sebagai bangsa Indonesia itu aja. Gimana itu? Salahkah? Ya, terima kasih Bu Yuni. Mungkin saya akan berusaha untuk menjawab bahwa apakah dengan mempelajari bahasa asing itu akan mengurangi nasionalisme, gitu. Mungkin kayak gitu ya Bu. Saya rasa, saya pribadi mungkin tidak ya, kalau sampai mempelajari bahasa orang lain itu dapat mengurangi kecintaan kita, kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Bukan itu yang saya tanyakan. Ya. Bukan itu yang saya tanyakan. Maksudnya itu tetap menjadi diri sendiri, tidak mau merubah seperti layaknya orang Arab. Kan memang keberhasilan bahasa Arab itu kalau kita bisa ngomong seperti orang Arab kayak gitu. Tapi sedangkan saya karena lidah saya bukan orang Arab kan, ya sesuai ini lidah orang Jawa Indonesia kayak gitu kan, tidak salah kayak gitu loh. Ya, terima kasih. Mungkin
mungkin yang dimaksud Bu Yeni ini adalah apakah kita harus mengikuti stylenya orang Arab persis dalam ngomong atau lahjanya orang Arab persis. Saya rasa itu tidak harus. Yang terpenting adalah kita bisa menulis, berbicara, itu tadi empat kemampuan. Adapun dengan style itu maka justru tidak baik kalau kita takalluf, memaksa diri menjadi orang lain gitu. Tapi harus tetap menjadi diri sendiri dengan gaya kita, ya sesuai dengan lidahnya orang Indonesia gitu. Kayak gimana kalau ngomong bahasa Arab, tidak perlu yang terlalu ngarap gitu. Yang penting itu lafadznya benar, kosakatanya benar, nahmunya benar, gitu aja. Istimanya juga kita paham ketika mendengar orang Arab. Sedangkan style kita ketika ngomong bahasa Arab itu ya harusnya tidak ya biasa saja, jangan takalluf, menjadi diri sendiri, itu aja. Mungkin gitu Bu Yuni. Oh ya, terima kasih. Ya, itu Mungkin setuju. ada yang lain yang mau menambahkan Setuju. dari teman-teman, silakan. Ma makna style Peter Jim Lugat Larabia, Mas. Style. Lahjah. Nahjah. Lahjah itu logat. Ini loh, Ustadz Soleh, kalau maaf ya, untuk mata kuliah muhadasa itu kan ini ya, dosennya berharap lahjah kita seperti Arab lah. Itu saya ndak setuju banget kan. Saya orang Jawa, orang Indonesia, saya malah pengen mempertahankan ini loh, saya orang Jawa, orang Indonesia bisa berbahasa Arab dengan logatnya orang Jawa Indonesia. Itu yang saya ingin kuatkan gitu. Jadi saya ndak mau yang kesoarapan itu, saya nggak setuju banget. Itu aja, itu kan tergantung orangnya atau gimana. Salah ke saya? Enggak kan ya? Terima kasih. Ya kalau saya pribadi sendiri ya seperti Mbak Yuni itu tadi, kita tidak terlalu takalluf untuk ngarap-ngarapi gitu. Karena kita bukan orang Arab, karena itu bukan inti dari berbahasa. Inti dari berbahasa adalah paham, dapat memahami dan memahamkan, gitu aja. Adapun untuk dosen yang lain, ustazah yang lain memiliki pendapat tersendiri, ya monggo. Nahnu lakum dinukum waliyadin saja. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan. Atau kita cukupkan temuan malam hari ini. Dan itu mufradatullah alal aqal itu arti mufradatnya gimana ya? Yajib antakun tadribat muttafaqah ma'ajatil mutawallim. Jadikanlah latihan itu yang sesuai dengan kebutuhan murid, yang relevan lah. Mutiratul lahu, mutira itu kan yang memberikan motivasi, yang membangkitkan semangat mereka. Alal aqal, minimal itu, minimal dari tujuan dari tadrib itu ya dua itu gitu. Alal aqal itu minimal gitu, kalau saya terjemahkan. Kenapa litahfizahu? Hafaza itu menanamkan alal litahfizahu agar mereka nyaman, happy, alal mumarasa untuk membiasakan. Itu akhir. Mungkin teman yang lain mau koreksi, monggo. Itu jawaban untuk Ustaz Imam Abdurrahman. Yang lain mau mengkoreksi, monggo.
waktunya sudah habis ya. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.